Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Endah Lestari. Saya dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 12. Saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam, menurut Harun Nasution dalam bukunya berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Ada beberapa periode. 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi dua fase. A. Fase ekspansi dan integrasi tahun 650 sampai 1000 Masehi. B. Fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. 2. Periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi dua fase. A. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. 3. Periode modern tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Kemajuan umat Islam baik pada Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: A. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. B. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. C. Islam sebagai rahmat seluruh alam. D. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menghadapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor internal. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, pengembangan ilmu filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan terjadinya pada masa periode klasik. Usaha terjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, ilmu fisika, dan sejarah. Tokoh-tokoh Islam. 1. Ilmu filsafat. Al-Kanit tahun 809 sampai 873 Masehi. Al-Farib wafat tahun 916 Masehi. Ibnu Bajjah wafat tahun 523 Masehi. Ibnu Taufali wafat tahun 581 Masehi. 2. Bidang kedokteran. Jabir bin Hayyan wafat tahun 778 Masehi. Hurain bin Ishaq 810 sampai 878 Masehi. Tabib bin Hura tahun 836 sampai 901 Masehi. Arzais atau Zais 809 sampai 873 Masehi. Bidang matematika. Umar Al-Faqurhan Al-Khawarizmi. Bidang astronomi. Al-Farsi Al-Ghatir atau Al-Bataginus Abdul Faif Al-Farhoni. 5. Bidang seni ukir. Bard dan Tarikh 961 sampai 976 Masehi. 6. Seni tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Attahiyah Al-Andasyuri wafat 147 Hijriah. Asyuda Muqtatil bin Sulaiman wafat 150 Hijriah. Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. 7. Ilmu hadis. Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. Imam Muslim wafat 321 Hijriah. Ibnu Majah wafat 273 Hijriah. Abu Daud wafat 275 Hijriah. At-Tamuziddin
dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.